Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunina Resmi Prananta, CGP Angkatan 6, PGP 0636, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan fasilitator Bapak Muhammad Zainuri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang simpulan dari koneksi antar materi di setiap modul. Dari modul 1.1 tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 01.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Di mana nanti hasil dari simpulan telaah kajian saya adalah peranan dalam menciptakan budaya positif. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. KHD menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satu penerapan filosofi KHD di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan mendorong murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi yang harus dirumuskan dalam semua komponen warga sekolah. Perumusan visi diperlukan paradigma yang disebut pendekatan inquiry apresiatif yang memetakan kekuatan, yaitu melalui tahapan bagja. Budaya positif. Budaya sekolah merupakan nilai positif dari praktik baik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dan juga memerlukan implementasi yang konsisten sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya sekolah yang dirancang positif ini dimulai dengan tahapan awal, yaitu merancang keyakinan kelas untuk mewujudkan visi bersama. Melalui budaya positif sekolah, maka akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga membuat murid lebih merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pertanyaan berdasarkan hasil refleksi dari materi modul 1.4 Budaya Positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pemahaman saya di modul 1.4 mengenai disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Untuk teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori motivasi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Elficon in Punished by Rewards 1993, wawancara ASCD Annual Conference
Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Berikut kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Proses 3 tahapan segitiga restitusi or restitution triangle, di sini ada 3 step. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Hal di luar dugaan saya yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 adalah setiap anak unik dengan berbagai karakter dan keberagamannya. Setiap tindakan anak memiliki alasan. Guru dapat memposisikan diri dengan berbagai variasi posisi kontrol disiplin positif. Posisi kontrol paling ideal adalah posisi manajer. Setiap kasus dan permasalahan memerlukan penanganan yang tepat. Selanjutnya untuk menuju pertanyaan berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya pribadi menjadi paham akan tahapan restitusi yang tepat dalam menangani permasalahan. Posisi manajer telah saya terapkan dan ampuh untuk mengatasi permasalahan yang cukup kompleks. Melalui keyakinan kelas, maka budaya positif di SD Negeri Wonorejo semakin meningkat signifikan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas? Saya menjadi paham tadi ya Bapak Ibu, dan terjadi perubahan-perubahan signifikan di sini. Perubahan apa saja? Perubahan signifikan dalam menanamkan budaya positif. Dan di sini juga pengalaman yang sudah pernah saya alami ada melaksanakan IHT tentang materi budaya positif. Dan pengalaman yang sangat menarik adalah saat membuat keyakinan kelas bersama. Jadi siswa banyak menuliskan hal yang di luar dugaan. Bagaimana perasaan saya? Perasaan saya sangat senang dan puas karena saya merasa tertantang untuk menjadi manajer di kelas dan di sekolah dalam penanganan kasus dan penerapan budaya positif di kelas. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa saja yang baik dan perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah budaya positif di kelas dan sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan sehingga menjadikan budaya yang konsisten dan terus berkembang. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa, ya, bagaimana perasaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai itu dulu di posisi teman dan pemantau. Setelah mempelajari modul 1.5, posisi saya lebih menjadi ke posisi manajer. Hal ini dikarenakan posisi manajer adalah posisi paling ideal yang dapat diterapkan dalam disiplin positif. Sebelum saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi ini, sebelum mempelajari saya juga pernah, tetapi tidak menggunakan
di keseluruhan tahapan secara utuh. Saya hanya mempraktekkan pada tahap identitas awal dan validasi tindakan kesalahan murid. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah cara membangun budaya positif dalam ekosistem yang melibatkan seluruh warga sekolah dan bagaimana cara memanfaatkan sarpras yang ada guna membangun budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata berikutnya di sini berisi langkah strategik dan yang efektif dan konkret yang akan saya lakukan. Di sini untuk judul modul budaya positif, nama peserta Yunina Resmi Prananta, tujuannya lebih berdampak bagi murid terciptanya budaya positif yang membudaya. Dukungan yang saya butuhkan adalah semua akomodasi dari in-house training SD Negeri Wonorejo, meliputi snack, konsumsi, alat tulis, dan sebagainya. Lini masa tindakan di sini sudah tertera Bapak Ibu. Ada tanggal 16 Oktober pelaksanaan IHT, 17 sampai 18 Oktober pembuatan keyakinan kelas, dan 19 sampai 20 Oktober pengisian kuesioner, tanggal 21 Oktober refleksi mingguan budaya positif. Thanks for your attention. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk pemaparan koneksi antar materi saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.